Apa saja prinsip Kang Deddy Mulyadi dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat saat ini? Dengan gayanya yang tegas, belusukan, adil, selalu memberikan solusi, tentunya beliau memiliki prinsip-prinsip dalam menjalankan kepemimpinan sebagai Gubernur Jawa Barat. Baru 3 bulan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan bukti nyata sebagai pemimpin yang betul-betul menjadi idaman warga dan masyarakat Jawa Barat seluruhnya. Tentunya gaya kepemimpinan ini memiliki keunikan-keunikan, memiliki ciri khas dengan gaya kepemimpinan, dengan ciri khasnya yang setiap hari belusukan, bertemu dengan masyarakat, tegas, solutif, tidak membuat sakit hati kepada warga atau masyarakat yang mendapatkan kebijakan dari beliau. Seperti pembongkaran tempat wisata yang ada di Jawa Barat sana. Beliau dengan berani dan gagahnya serta penuh dengan tanggung jawab, beliau mengambil risiko dan sikap untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Jawa Barat seluruhnya. Bukan hanya untuk para pengusaha, bukan hanya untuk para politisi, bukan hanya untuk para orang-orang kaya, tapi kebijakan-kebijakan itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Jawa Barat, terutama warga miskin, warga yang masih ada di bawah rata-rata ekonominya. Gubernur sebagai salah satu pejabat eksekutif yang ada di negara kita, negara Indonesia ini, Kang Deddy Mulyadi tidak banyak bicara, tidak banyak musyawarah, tidak banyak rapat dengan para pejabat-pejabat yang lain. Sehingga kebijakan apa yang menurut beliau baik, kebijakan apa yang menurut beliau itu lebih banyak manfaatnya kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, itu akan dikeluarkan. Dan itu akan menjadi tindakan beliau yang setiap hari beliau lakukan, yang setiap hari beliau laksanakan bersama para timnya, bersama para pejabat-pejabat yang lain. Sehingga kita tidak heran ketika kita menonton channel YouTube beliau, Kang Deddy Mulyadi, hampir dalam sehari 2-3 kali beliau mengupload kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan yang sudah beliau keluarkan. Ini membuat kredibilitas serta gaya kepemimpinannya yang khas banyak dikenal di seluruh masyarakat Jawa Barat. Bukan hanya itu, tapi seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tentunya kita seluruhnya sebagai masyarakat Indonesia mengidamkan dan menginginkan bagaimana pejabat-pejabat yang lain, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, pak camat, kepala desa bersikap tegas dan bersikap baik sebagaimana yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi betul-betul untuk masyarakat, warga dan negara Indonesia seluruhnya. Dengan gaya kepemimpinannya yang khas, yaitu setiap hari pakai baju putih, celana, bahkan seluruhnya putih. Dan yang lebih khas lagi, beliau selalu menggunakan ikat kepala warna putih, ikat kepala ciri khas wilayah Sunda, di mana ikat kepala itu mengandung sebuah filosofi tentang kesucian dan pikiran yang murni, sehingga kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan, kebijakan-kebijakan yang beliau keluarkan betul-betul dari hati nurani untuk kebaikan sebagaimana warna putih yang selalu beliau pakai. Inilah 3 kunci kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat dalam buku The Principle of Power. Prinsip yang pertama adalah abaikan segala sesuatu yang mustahil mungkin. Inilah salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi pertama kali menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, yaitu salah satunya adalah menghapus study tour, menghapus studi banding yang dilakukan oleh pihak sekolah, yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang katanya bermodus study tour, yang katanya bermodus studi banding, padahal itu hanyalah acara camping pribadi, camping bersama keluarga dan siswa-siswa. Sehingga kebijakan ini yang tidak pernah dilakukan oleh gubernur sebelumnya, kebijakan ini yang tidak pernah dilakukan oleh pejabat sebelumnya, Kang Deddy berani mengambil sebuah kemustahilan untuk menjadi sebuah kenyataan, yaitu menghapus study tour dan berani memecat kepala sekolah yang masih tetap melaksanakan study tour ke Bali kemarin. Langkah-langkahnya untuk mewujudkan sesuatu yang mustahil dalam kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, yang pertama yaitu mendefinisikan tujuan dengan baik. Yang kedua, jangan biarkan keraguan merajai pikiran. Yang ketiga, jangan takut untuk mengambil risiko.
Karena segala kebijakan yang Kang Deddy lakukan itu mesti ada resikonya. Bertentangan dengan hati nurani orang lain, bertentangan dengan keinginan orang lain, tentu itu adalah bagian dari risiko itu. Prinsip yang kedua, dalam buku The Principle of Power yang dilakukan, yang dianut oleh Kang Deddy Mulyadi adalah jadilah adil, jangan berpihak. Kebijakan-kebijakan yang beliau keluarkan itu betul-betul adil untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Bukan hanya untuk tim sesnya saja, bukan hanya untuk parpornya saja. Melihat apakah itu lawan politik ketika berkampanye, ketika mencalonkan diri sebagai gubernur, tapi beliau bertindak betul-betul untuk keadilan seluruh masyarakat dan warga Jawa Barat secara umum. Sebagaimana yang dilakukan oleh beliau ketika pembongkaran sungai di Jawa Barat. Banyak masyarakat miskin di sana, tapi karena sungai itu untuk kemaslahatan seluruh masyarakat, walaupun di sana banyak yang menempati adalah masyarakat miskin, tetap beliau bongkar. Kenapa? Karena ini adalah bentuk keadilan beliau, bukan hanya untuk mereka yang punya kepentingan, walaupun mereka masyarakat miskin. Adapun langkah-langkahnya untuk menjadi seorang pemimpin yang adil adalah yang pertama, mendengarkan semua pihak. Pihak orang kaya, pihak orang miskin, semuanya akan didengarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang kedua, evaluasi dengan bijaksana. Karena setiap tindakan itu kadang tepat sasaran, kadang juga tidak tepat sasaran. Makanya penting oleh Kang Deddy Mulyadi, beliau selalu berevaluasi dengan penuh bijaksana. Prinsip kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi dalam versi buku The Principle of Power adalah bertindaklah, jangan hanya berbicara. Kang Deddy Mulyadi sampai saat ini hampir belum pernah hadir ke kantor Gubernur Jawa Barat, lalu rapat, duduk di kursi empuk seorang gubernur. Belum pernah, mungkin hanya sebentar. Tapi beliau lebih memilih hadir, berkunjung, bertemu dengan masyarakat. Ketika menemukan permasalahan, ketika ada problem, beliau langsung bertindak tanpa perlu banyak rapat. Kenapa? Karena gubernur itu adalah pejabat eksekutif, tidak perlu banyak rapat seperti DPR. Langsung bertindak, membuat kebijakan, langsung dilakukan untuk kemaslahatan warga Jawa Barat semuanya. Tindakan ini juga dilakukan oleh beliau. Setelah beliau dilantik sebagai gubernur, beliau mengurangi anggaran yang itu sifatnya untuk pribadi beliau. Seperti baju dinas, banyak dikurangi. Seperti perjalanan dinas, banyak dikurangi. Seperti mobil dinas, beliau bahkan tidak ngambil. Karena beliau masih banyak mobil pribadinya sebagai fasilitas untuk berkunjung, bertemu dengan masyarakat setiap hari. Ini adalah bukti bahwa beliau tidak hanya berbicara, beliau tidak hanya berkonsep, beliau tidak hanya berjanji, beliau tidak hanya berkampanye, tapi beliau betul-betul bertindak, lalu tindakan dan kebijakan ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat dan warga Jawa Barat, tentunya untuk Jawa Barat lebih baik tentunya. Nah, kalau kalian adalah calon seorang pemimpin atau saat ini sedang memimpin di sebuah wilayah, perusahaan, organisasi, prinsip-prinsip apa yang kalian pegang dalam menjalankan kepemimpinan sekarang ini? Solusinya, segera miliki buku The Principle of Power di link sebagaimana yang sudah tercantum dalam deskripsi video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.